Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisa sumber daya manusia. Nah, dapat kita ketahui, manajemen sumber daya manusia adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana sumber daya manusia dikelola dalam organisasi. Dalam analisa sumber daya manusia terdapat beberapa poin. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi sumber daya manusia. Jadi, strategi manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengelola dan memaksimalkan potensi karyawan dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis. Nah, adapun jenis-jenis strategi utama terdapat 3 strategi. Pertama itu ada strategi rekrutmen, strategi pengembangan karyawan, strategi retensi karyawan. Nah, poin kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang analisis metode. Jadi, beberapa metode yang sering digunakan ketika pengumpulan informasi atau data dalam analisis pekerjaan. Pertama ada observasi. Jadi observasi dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jadi yang dimaksud dengan observasi secara langsung ini bagaimana seseorang tersebut bekerja, apakah sesuai dengan perusahaan atau tidak. Nah, sedangkan observasi secara tidak langsung ini digunakan dalam observasi ini, yaitu melihat track record atau pengalaman sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada wawancara. Wawancara dengan 2 orang yang saling berinteraksi, salah satunya itu pemegang jabatan, akan memperoleh informasi dari proses komunikasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada catatan harian. Catatan harian ini atau yang disebut log yang dibuat oleh karyawan secara berkala. Catatan harian ini termaksud cukup akurat jika pemasukan mencakup seluruh siklus pekerjaan. Nah, poin ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang standar tenaga kerjaan. Nah, jadi dapat kita ketahui ini standar tenaga kerja adalah seperangkat pedoman peraturan atau kriteria yang digunakan untuk mengatur, mengukur, dan menilai kinerja dan perilaku karyawan dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Adapun komponen utama dari standar tenaga kerjaan, pertama itu ada tujuan dan sasaran, kedua ada kualitas kerjaan, ketiga ada produktivitas, keempat ada waktu dan ketepatan, kelima ada kepatuhan terhadap prosedur, keenam ada etika dan etika kerja, ketujuh ada ketepatan berpakaian, kedelapan ada pelatihan dan pengembangan, kesembilan ada evaluasi kinerja, dan yang terakhir ada konsekuensi dan sanksi. Nah, yang terakhir itu poin keempat ada etika dalam manajemen sumber daya manusia. Etika dalam pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia termaksud seperti isu-isu dalam seperti putusan hubungan kerja dan keadilan gaji, dan menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jujur dalam kebijakan sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisa sumber daya manusia.